Nama gua Sebastian Azizul Kifli. Orang biasa panggil gue Bang Ajil. Inilah cerita-cerita unik gue yang penuh permasalahan. Hanya di Takjil Ramadan. Aduh, nanti buka puasa pakai apa ya enaknya ya? Semur jengkol udah pernah, stik, bosen. Sambil nunggu ajan, mendingan dengerin ngaji kali ya yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Duan. Apa kabar lu? Alhamdulillah, Pak. Gimana keadaan lu? Duduk di mari, duduk. Baik. Lu sendiri gimana kabar, Kang? Ngapain lu sendirian di sini? Biasa gua dengerin ngaji bulan puasa begini mah enaknya. Oh, lu dengerin ngaji apa nonton bokep lu? Masya Allah, dengerin ngaji lah bulan puasa begini. Sehat lu? Sehat dong, coy. Kang Haji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini lu dari mana? Baru balik gawe? Iya, baru balik gawe. Kalian mau nyari takjil buat buka puasa. Oh, Nah, lu sendirian di sini ngapain? Nonton bokep lu? Masya Allah, masa gua bulan puasa begini nonton begituan? Ah, tapi gua tadi pas gua dateng lu buru-buru buka handset. Takut ketahuan kan lu? Lagi nonton bokep. Tuh, kalau percaya tuh. Ya kan ada temen gua paling ganteng segorda, masa gua memakai headset aja? Ah, saja lu sambal gorengan. Saja lu, bungkus lontong. Seriusan lu, Kang? Ngapain lu di sini sendirian? Ya, gua sih di sini sambil ngabuburit, dengerin orang ngaji, makanya tadi gua sekalian. Ya kali gitu, pahalanya sama dengan gua ngabuburit sambil ngaji. Lah, enak banget kalau gitu, coy. Ya kali gitu aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat kalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari peristiwa kejadian yang dialami oleh Bang Ajil tadi, ada satu pertanyaan yang muncul di benak kita. Kira-kira sama nggak sih pahala orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang hanya mendengarkan lantunan Al-Quran dari audio atau dari lantunan yang dibacakan oleh orang lain dan lain sebagainya? Untuk menjawab hal ini, tentu kita perlu merujuk kepada keterangan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan peristiwa ini. Ada beberapa keterangan dalil yang berbicara tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini kitab Allah yang tidak diragukan kesempurnaannya, kitab yang akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Ayat ini berbicara tentang begitu istimewanya Al-Quran dan banyak hal-hal lainnya, begitu ya. Termasuk motivasi agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW juga menegaskan, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itulah adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Termasuk ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran.
Kata Allah dalam Quran surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang jauh dari Al-Quran akan dibuat hidupnya sempit dan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Mereka bertanya, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dulu telah datang ayat kami kepada kalian tapi dilupakan, begitu juga kalian dilupakan. Nah, ayat-ayat, dalil-dalil tadi yang disebutkan semua memotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak ragam bentuk interaksi dengan Al-Quran itu, di antaranya pertanyaan yang sedang muncul tadi, dari apa yang dialami oleh Bang Adjil, membaca dan mendengarkan. Kedua hal ini sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama ada peristiwanya. Kaitan dengan membaca Quran, banyak keterangan yang menyebutkan, di antaranya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat orang yang membacanya, menjadi sahabat Al-Quran. Bahkan motivasi juga Rasulullah SAW kepada kita semua untuk bisa membaca Al-Quran. Bahkan dimotivasi laisa alif lam mim harf. Kita diminta untuk membaca, Rasulullah memotivasi kita, alif lam mim itu bukan satu huruf. Innama alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Satu alif itu harf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf itu mendapat satu kebaikan. Wa likulli hasanah bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Satu kebaikan akan dilipat gandakan, mendapatkan 10 kebaikannya, kelipatannya. Artinya keutamaan besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga mendapat wahyu pertama adalah perintah untuk membaca. Iqra. Iqra, kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya malaikat Jibril alaihi assalam. Walaupun membaca Al-Quran ini punya keutamaan, bukan berarti mendengarkan Al-Quran bukan sesuatu yang berfaedah, tidak memiliki keutamaan. Tentu memiliki keutamaan. Allah memerintahkan kita untuk mendengarkan Al-Quran. Di antara dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Dengarkan. Wa ansitu lahu la'allakum turhamun, dan perhatikan. Semoga kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati. Artinya adalah ini juga motivasi untuk kita mendengarkan lantunan Al-Quran. Bahkan dalam peristiwa Rasulullah SAW di dalam catatan sejarah pernah meminta sahabatnya Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud menceritakan apa yang dialaminya, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, Iqra alayya Al-Quran, bacakan kepadaku Quran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, unzilu alaika, gitu ya. Aqra alaika wa alaika unzil. Aku membacanya kepadamu, bagaimana bisa sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, fa inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Iya, tetapi aku senang mendengarkannya dari selainku. Maka saat itu Ibnu Mas'ud membaca ayat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ayat 41 dari Quran surah An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wajibna bika ala hula'i syahida. Bagaimana nanti, yang artinya kami datangkan dari setiap kaum itu saksi-saksi para rasul, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad saksi atas kaummu. Nabi SAW kemudian ketika mendengar ayat itu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud melihat kepada Rasulullah, ternyata kedua mata Rasulullah SAW mengalirkan air. Artinya faedah dalam mendengarkan lantunan Al-Quran. Lalu bagaimana antara dua hal ini, mana yang lebih utama? Sama-sama kita perlu menegaskan keduanya sama-sama memiliki keutamaan, baik membaca ataupun mendengarkan, gitu ya. Tidak ada satu dalil yang menerangkan yang A lebih baik yang B, membaca lebih baik daripada mendengar atau mendengar lebih baik dari membaca. Tapi kalau kita mau mentadaburi, memperhatikan aktivitas antara membaca dan mendengar, tentu membaca lebih baik. Mengapa membaca lebih baik? Karena membaca menggunakan fungsi mata kita untuk melihat ayat Quran, menggunakan fungsi lisan kita untuk menyebutkannya, dan juga memperhatikan
menggunakan telinga kita juga untuk mengoreksi bacaan kita. Artinya ada banyak indera yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan mendengar itu menggunakan telinga saja. Begitu. Walaupun bisa dengan hati, pun membaca dengan hati. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya mendengarkan Al-Qur'an itu mendapat pahala penuh dengan keutamaan dan kebaikan, tetapi membaca insya Allah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau nyari takjil buat buka puasa. Oh, gua lupa. Iya, saya lo. Apaan ya? Nasi. Kang lontong, bungkus lontong. Bukan. Sambal Sambal gorengan. Gorengan.